Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita telah tiba di akhir pekan ini. Betapa sukacita kita sangat melimpah karena Tuhan Yesus menjagai kita di sepanjang minggu ini. Dalam seluruh pekerjaan kita, tugas-tugas kita dapat merasakan kasih Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, menguatkan kita pada saat kita lemah, dan memberikan kepada kita harapan pada saat kita sedih dan menghadapi berbagai pergumulan hidup. Karena itu marilah kita selalu bersandar kepadanya melalui firman kehidupan yang akan menguatkan kita setiap saat di tengah-tengah hidup kita. Dan sebelum mengawali segala tugas kita pada hari ini, mari Amang dan Inang, saudara-saudari yang kami kasihi, kita memberikan waktu kita sebentar untuk mendengarkan firman kehidupan. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Ayat harian pada hari ini, Sabtu 19 Februari 2022, diambil dari Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Yesus naik ke atas bukit yang sangat tinggi, dan dia mengalami sebuah perubahan wujud, sebuah transfigurasi. Dan kemuliaan Allah dinyatakan melalui transfigurasi itu, perubahan rupa. Dan ini tentu mengejutkan murid-muridnya yang ikut serta bersama dengan Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka melihat Tuhan Yesus berbicara dengan Elia dan Musa. Mereka sungguh-sungguh merasakan keteduhan, ketenangan bersama-sama dengan Yesus. Transfigurasi ini adalah tentu sekali merupakan sebuah pesan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah anak yang telah dijanjikan ya untuk menyelamatkan hidup manusia. Dalam peristiwa ini tentu sekali karena perasaan yang teduh, bahagia, dan senang, kemudian Petrus menawarkan untuk membuat kemah masing-masing untuk mereka. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pengertian kepada Petrus, dan kemudian dalam nats kita ini, datanglah tiang awan menaungi mereka. Dari dalam awan itu mendengar suaranya, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ini adalah sebuah pernyataan tentang Yesus sebagai anak Allah. Ini merupakan juga sebuah pesan yang sangat penting bagi semua umat Tuhan, orang-orang percaya di setiap zaman, dalam setiap kehidupan gereja yang berjalan dalam waktu yang terus berjalan menuju pada kesudahannya, yang berjalan dari Alfa dan Omega, dari waktu awal dan akhir, mengingatkan orang-orang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan gereja harus bersandar, gereja harus memiliki pondasi iman yang dialaskan kepada Yesus sebagai anak Allah. Pernyataan ini tentu sekali menjadi sebuah
tanda yang akan menyertai kehidupan gereja di sepanjang zaman, manakala mereka menghadapi tantangan-tantangan, ujian-ujian yang berhubungan dengan pernyataan iman mereka, yang berhubungan dengan kehidupan mereka bersama dengan orang lain, umat lain. Maka inilah sebuah pernyataan yang tegas, yaitu pada saat transfigurasi Yesus, di mana wujud keilahiannya dinyatakan, dan Allah sendiri memberikan sebuah deklarasi yang sangat tegas bahwa dia adalah Allah, dan kepada Yesuslah semua sandaran kehidupan iman kita. Kita harus mendengarkan Dia. Saudaraku dalam Kristus Yesus, mengapa kemudian ajaran tentang kristologi, Yesus sebagai anak Allah, ajaran tentang Yesus sebagai penyelamat, mengisi hampir semua kitab doktrinal gereja, mengisi hampir semua doktrin-doktrin gereja, mengisi hampir semua pernyataan-pernyataan gereja, untuk semakin menguatkan, untuk semakin memastikan dengan tegas bahwa Yesuslah fondasi iman kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus mendengar Dia, kepadanya lah kita patut untuk selalu bersandar. Kita harus mendengar pesan Yesus sebagai landasan kehidupan iman kita. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah anak Allah, juru selamat kita. Yesuslah yang membawa kita kepada Allah. Karena tidak seorang pun yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Dan pernyataan iman ini tentu sekali merupakan sebuah penegasan kepada gereja di sepanjang abad, supaya mereka mendengar suara Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Apapun yang dilakukan oleh gereja, segala program, segala karya, segala ajaran-ajaran yang terus dipergumulkan untuk memberikan sebuah jawaban iman di setiap konteks kehidupan, mereka harus mendengarkan Yesus sebagai rujukan. Mereka harus mendengarkan Yesus sebagai referensi utama, sebagai nilai mutlak yang harus diacu sebagai landasan kehidupan beriman kita. Dan kita melihat dalam peristiwa transfigurasi ini, kuasa Allah dinyatakan, dan tanda yang mengikuti bahwa Allah hadir memberikan pernyataan tentang pesan yang begitu tegas. Inilah anak yang kuasihi, dengarkanlah Dia. Ingin meyakinkan setiap orang-orang percaya untuk setia kepada Yesus, dan mereka sungguh-sungguh harus melandaskan segala kehidupan bergereja mereka berdasarkan kepada pengakuan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Abang dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita, betapapun riuhnya, betapapun dunia ini bising, betapapun banyak hal-hal yang berkembang di tengah-tengah kehidupan kita, spekulasi, ilmu pengetahuan, dan berbagai pemikiran-pemikiran yang spekulatif yang sering sekali mengguncang kehidupan gereja. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu mengalami ketakutan, mengalami kecemasan. Kita tidak perlu ragu. Kita tetap tegas dengan keyakinan iman kita bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Mari hanya mendengarkan Yesus sebagai landasan kehidupan kita, sebagai ajaran inti dalam kehidupan iman kita, sebagai pokok yang sangat penting untuk mendasari segala kehidupan kita, sebagai orientasi utama dalam kehidupan kita, supaya kita sungguh-sungguh dapat berjalan mengarungi kehidupan ini. Kita gamang, kita tidak mudah dipermainkan oleh roh-roh zaman, karena kita percaya bahwa kuasa anak Allah itulah yang patut kita dengarkan. Kita jangan terpengaruh, kita jangan mudah bimbang oleh apapun, karena firman Tuhan di pagi ini mengingatkan kita hanya kepada Yesus Kristus anak Allah itulah kita patut untuk bersandar dan mendengarkan segala hal yang penting untuk mengilhami kehidupan kita pada peristiwa dan pada tantangan apapun, pada ujian apapun yang kita hadapi. Kita hanya bersandar kepada Yesus. Kiranya Tuhan Yesus selalu menguatkan kita. Kiranya Tuhan Yesus semakin meyakinkan iman kita untuk tidak ragu bahwa kita mari hanya mendengar Yesus dalam segala kenyataan hidup kita, dalam segala pergumulan kita, dalam segala tantangan dan ujian yang kita hadapi. Tuhan Yesuslah yang harus kita dengarkan, sebab Dialah sumber pertolongan, Dialah sumber kebenaran, Dialah jalan, Dialah kehidupan yang menuntun kita, membawa kita
kebahagiaan dan sukacita. Sebagaimana Petrus, Yohanes, dan Yakobus mengalami sukacita dan kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus pada saat transfigurasi di atas bukit yang tinggi, karena mereka mengasakan kuasa ilahi yang sungguh-sungguh membuat hati mereka teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami berterima kasih untuk penyataan Tuhan melalui transfigurasi, perubahan wujud yang memberikan kepada kami afirmasi iman bahwa Engkaulah anak Allah, Engkaulah anak yang dikasihi, dan kami hanya mendengar Yesus sebagai sumber kehidupan kami, sebagai jalan kehidupan kami, sebagai kebenaran yang menghantar kami untuk dapat mengalami sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kami. Biarlah kami terus dengar-dengaran dengan Tuhan Yesus, dengar-dengaran dengan firman kehidupan yang telah diberitakan, supaya hati kami teduh dan tenang. Biarlah dengan sukacita mendengarkan Tuhan Yesus, kami semakin dikuatkan. Menjalani kehidupan kami menghadapi apapun, kami tetap bersukacita dan bahagia bersama dengan Tuhan. Sertai kami di sepanjang hari ini dalam setiap pekerjaan tugas dan setiap pergumulan kami, supaya kami dapat mengalami kebahagiaan karena kami mendengarkan Tuhan Yesus sebagai sumber kebenaran kehidupan jalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.